Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Tamami, NIM 2021 53111, Program Studi Sistem Informasi, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis pertemuan ketiga. Tujuannya adalah satu, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap suatu laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh suatu transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan raca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang terakhir, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Perlu digarisbawahi, akun adalah hal yang sangat penting dalam nantinya. Jadi setiap pos dalam laporan keuangan itu disebut akun. Kelompok akun untuk suatu entitas bisnis itu disebut dengan sebuah buku besar. Buku besar perlu digarisbawahi karena ini sangat penting nantinya. Daftar akun dalam buku besar disebut dengan bagan akun. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa bagan akun ini nanti akan sangat penting. Jadi bagan akun tadi adalah daftar akun dalam buku besar. Klasifikasi utama dari akun ada satu, aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Bayangin kalau kita memiliki sebuah perusahaan, itu suatu perusahaan memiliki sumber daya itu yang dikenal dengan sebuah aset. Nah, aset ini bisa berupa kas. Kas ini adalah modal dari perusahaan tersebut untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan ini berupa investasi dalam bentuk kebutuhan, alat-alat dan sebagainya itu yang akan digunakan oleh suatu perusahaan itu. Sedangkan aset berupa bangunan itu investasi berupa gedung ataupun tanah. Sedangkan piutang usaha adalah modal dari hasil hutang. Kemudian klasifikasi kedua yaitu ada kewajiban. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau dalam hal ini yaitu kreditor. Itu bisa berupa utang usaha, wesel bayar, ataupun utang gaji. Yang ketiga, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Seperti contohnya yaitu modal dari Chris Clark dan penarikan oleh Chris Clark. Sedangkan untuk klasifikasi selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjual jasa atau produk. Bisa berupa pendapatan jasa ataupun pendapatan komisi. Nah, pendapatan ini merupakan suatu laba hasil dari penjualan dari jasa atau produk tadi. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan itu tadi dihasilkan dari ini, aset atau jasa, sehingga jadilah beban. Nah, beban ini ada beberapa, yaitu contohnya beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Untuk membantu Anda belajar,
suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Nah, seperti ini. Akun T dari akun kas bisa digambar huruf T seperti ini. Akun T memiliki judul dan judulnya itu kas. Sisi kiri dari akun adalah sisi debit. Sedangkan untuk sisi kanan dari akun adalah sisi kredit. Jadi bisa diingat bahwa ini kalau sisi kiri itu debit dan sisi kanan itu kredit. Ini hal yang sangat penting nantinya. Nah, ada beberapa angka yang muncul pada jurnal umum. Pada akun kas di sisi debit ada angka 3750, 4300, dan 2900. Lalu di sisi kanan atau sisi kredit ada 850, 1400, 700, 2900. Menyeimbangkan akun T. Nah, untuk menyeimbangkan akun T, pertama jumlahkan sisi debit. Total sisi debit ditambahkan dari 3750 ditambah 4300 ditambah 2900, hasilnya 10.950. Kemudian jumlahkan sisi kredit. 850 ditambah 1400 ditambah 700 ditambah 2900, hasilnya 5850. Nah, kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Nah, jadi 10.950 dikurangi 5.850 sama dengan 5.100. Transaksi dan akun neraca. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Jadi Chris Clark memiliki modal yaitu 25.000, dan modal ini digunakan untuk menginvestasikan kasnya di NetSolution. Jadi uang 25.000 dari Chris Clark setelah masuk ke NetSolution itu menjadi debit atau kas dari NetSolution. Sehingga jika di jurnal akan seperti ini. Debit kas dari NetSolution bertambah jadi 25.000, dan kredit dari modal Chris Clark berupa 25.000 digunakan untuk menginvestasikan kas di NetSolution tersebut. Dampak dari jurnal ini pada buku besar seperti di bawah ini. Pada tanggal 1 November, sisi kiri atau debit dari akun kas NetSolution dapat suntikan dana 25.000, sedangkan modal Chris Clark pada sisi kanan atau debit atau kredit mengalami kredit 25.000 tadi untuk digunakan ke menginvestasikan kas pada NetSolution. Pada tanggal 5 November, NetSolution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Pada jurnal bisa dilihat seperti ini. Tanah mengalami debit 20.000, sedangkan kas NetSolution dapat 20.000 mengalami kredit sebanyak 20.000 untuk membeli tanah dan untuk mendirikan bangunan. Dampak dari jurnal ini pada buku besar adalah seperti ini. Akun kas NetSolution pada tanggal 5 November mengalami kredit sebesar 20.000 dan muncul akun baru yaitu akun tanah dapat debit
pada tanggal 5 November sebanyak 20.000. Pada tanggal 10 November, NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Nah, muncul akun baru yaitu perlengkapan mendapat debit sebanyak 1.350 pada jurnal ini. Lalu ada muncul akun lagi yaitu utang usaha mengalami kredit sebanyak 1.350 digunakan untuk membeli perlengkapan tadi secara kredit. Dampaknya dari jurnal ini pada buku besar adalah muncul akun baru yaitu tadi perlengkapan mengalami debit pada tanggal 10 November sebanyak 1.350. Lalu ada akun baru bernama utang usaha mengalami kredit pada tanggal 10 November sebanyak 1.350. Pada tanggal 30 November, NetSolution membayar kreditor sebesar 950. Akun utang usaha mengalami debit sebanyak 950 pada jurnal ini. Lalu kas dari NetSolution mengalami kredit sebanyak 950 itu untuk membayar utang usaha kepada kreditor tadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.